Bitcoin menurutmu halal apa haram? Bitcoin ya haram kalau di Indonesia. Kenapa gitu? Karena nggak ada fisiknya. Nggak ada fisiknya nih. Nggak ada fisiknya. Tapi bisa difisikin kan? Bisa kalau dia berbentuk silver itu bisa mungkin. Nggak bisa difisik. Dengan Bitcoin kayak ini. Kamu tahu buku besar dalam perbankan digital nggak? Itu mirip kayak gitu sebenarnya. Kayak kamu nih mau nabung di BCA, kan kamu masukin dulu uang fisiknya, kan, terus baru dicatat di buku besar mereka. Itu kan secara normal, tapi gini, kalau secara Islami itu ada namanya wujud. Wujud itu berbentuk. Berbentuk. Ini kayak ini, contohnya kayak air dalam balon. Ya kan itu berwujud. Air itu kan dipegang kan susah. Tapi ketika dia udah dimasukin wadah, dia jadi berwujud kan. Dia nampak dalamnya air. Nah itu yang nggak bisa Islam terima karena dia nggak ada wujudnya. Kan wujud itu ternyata nggak hanya berbentuk. Wujud sekarang tuh ada banyak. Suara itu juga wujud. Ya itu secara ilmiah. Gelombang. Secara ilmiah. Iya nggak sih? Coba gini aja nih. Kamu nabung di BCA, ya kan? Terus uang kamu dicatat di dalam buku besarnya digital mereka. Itu uang tadi yang kamu tabungin kira-kira halal apa enggak? Yang dalam bentuk digital itu uang kamu. Uangnya mah halal. Iya kan? Tapi ini kamu nabung nih. Enggak, uangnya halal. Iya. Ketika dia udah disimpan di mana? Dalam bentuk digital. Nah, wadah yang mana? Digital itu gimana maksudnya? Halal apa enggak? Oh, kalau digital. Misalkan ini kamu punya uang fiat ya, uang berwujud. Terus kamu mau nabung ke BCA kan? Masukin tuh uang kamu. Terus sama pihak bank dimasukin ke itu besar digital mereka. Itu beda lagi kasusnya. Nah itu, aku nanya maksudnya itu menurutmu si pencatatan digital itu pencatatan haram itu apa? halal apa haram? Pencatatan digital itu. Nah itu tuh. Jadi nanya. Ini persis kayak zaman dulu tuh. Zaman dulu itu kan jual beli pakai Mas. barter. Enggak, awalnya barter. Iya. Tapi setelah barter pakai emas. Karena emas itu udah dibentuk kan waktu itu. Iya, tukar. Salah tukar sebenarnya masih tukar barang. Bisa lebih simpel kan. Intinya lebih simpel. Jadi nggak berubah barang-barang yang gede. Lebih simpel. Sebelum uang itu pakai garam, ya, pakai kertas kalau Cina. Kalau di zaman dulu itu dia seperti kwitansi tukerannya. Jadi ya itu hak pemilikan. Ya kayak MOU lah. Jadi uang kertas ini tuh mewakili emas berapa gram. Akhirnya setelah ya seperti MOU itu baru keluar uang kertas. Gitu. Nah, uang kertas sekarang ada lagi karena uangnya terlalu banyak. Iya. Disimpan di bank. Bank bikinlah mesin sistem ATM. Ya, lebih simpel lagi kan? Lebih simpel lagi. Ya. Setelah simpel lagi. Biar kita nggak bawa 1 miliar satu tas kan. Terus sampailah ke QRIS. Ya, digital itu kan. Kalau digitalisasi. Itu kan sebenarnya kan pencatatan juga kan intinya. Intinya ya, tapi secara keseluruhan nih, seluruh dunia mengakui itu. Permasalahannya di situ. Tapi kalau Bitcoin itu di seluruh dunia sekarang belum seluruh dunia, maksudnya dunia barat mungkin sudah, tapi kan di dunia timur tengah nih yang Islamnya lebih di Arab itu sekarang pakai Bitcoin lebih tinggi di Dubai apalagi. Tapi kan nggak semua di Arab itu intinya belum seluruh dunia sekarang gitu. Terus kayak Mas Dapi transaksi di sini Bitcoin belum bisa kan? Bisa. Karena di sini belum mengakui bisa, tapi belum mengakui secara keseluruhan.
Kalau di Indonesia sih udah. Secara konstitusi belum ada. Dulu Ada, emang kalau ada sekarang kita sebelum- ke warung beli pakai Bitcoin dia udah mau. Ini kan belum bisa. Warung pinggir. apa ya? Oh di Belanja di warung pinggir udah bisa belum pakai Bitcoin. Di warung pinggiran ya. Atau bayar di mall udah bisa belum? Ya kalau itu juga orang juga nggak bisa dong bayar pakai emas batangan. Nggak bisa, makanya nggak bisa. Berarti sama dong emas sama Bitcoin. Beda. Kalau emas kan ada wujudnya. Beda, nggak bisa itu emas itu karena Oh, emas itu nggak bisa bikin alat tukar ya. nggak bisa. Sebagai alat tukar. Emas itu setelah kita terima kan yang butuh itu harus dipecah lagi. Ya. Itu yang nggak bisa. Ya mungkin kalau Bitcoin bisa dikonvert kiris atau itu bisa, atau Bitcoin bekerja sama dengan bank. Oh. Jadi kalau ngambil cash di bank bisa, itu mungkin baru bisa diakuin. Tapi sebenarnya bisa. Aku pernah kok transaksi sama Bitcoin di Indonesia. Kan sebenarnya kan kalau kita transaksi jual beli itu kan atas kesepakatan kan. Kita mau kamu beli sama kamu nih, misalkan beli gelas ini. Kan bisa kesepakatan nih. Belinya pakai uang atau pakai dolar atau kan kita pakai tukeran barang. Itu tadi, itu kan kesepakatan dua pihak. Iya. Kalau tadi anak jual beli ini kan harus seluruhan. Makanya tadi patokannya masih secara Islam. Keseluruhan tuh masih se-Indonesia apa seluruh dunia? Seluruh dunia. Ya nggak bisa kalau seluruh dunia pakai uang fiat juga. Misalkan kamu ke Singapura nih, ke warung beli nih pakai rupiah, nggak bisa. Bisa. Harus pakai di dolarin dulu kayaknya. Enggak. Pakai dulu Singapura. Nah, sekarang kalau kita di Arab, Mas Zapi belanja. Ya kalau di Arab bisa, yang ada beberapa pakai rupiah. Iya kan? Tapi beberapa negara nggak bisa. Iya. Ke Cina aja nggak bisa pakai rupiah kamu beli barang. Harus pakai dolar Amerika dulu malah. Itu karena kebijakan yang jual. Ya sama tapi kayak bukan aturan. maksudnya, tapi rupiah kita udah diakuin. Meskipun Mas Zapi ke Cina terus orang Cinanya ngerti rupiah, mau dia terima. Tapi kalau dia nggak ngerti, dia nggak mau terima. Ya berarti berdasarkan kesepakatan dia kan. Iya, sepakatan seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi perorangan dong. Soalnya ada yang mau ada enggak. Berarti perorangan. Itulah berarti ada sistem yang salah kalau dia belum diterima seluruhan. Pernah ke Thailand beli pakai rupiah nggak mau. Itu tadi mungkin si personal ini nggak tahu uang rupiah. Tapi gue pernah. Tapi ada yang beli mau. Berarti kan lebih ke personal itu maksud gue gitu. Iya nggak sih? Iya, tapi kan tadi pertanyaannya ini di halal atau haram kan? Itu yang menyebabkan haram. Karena dia nggak bisa diterima. Karena dia belum diterima sepenuhnya. Berarti uang rupiah haram dong. Yang nggak diterima. Apanya? Bukan, itu kan personal. Yang terima ini yang seluruh negara maksudnya. Iya. Tapi menurut gue Bitcoin sekarang udah diterima seluruh dunia. Kalau di Islam tuh ada kayak apa ya? Ya kayak di Vatikan tuh ada kelompok apa perwakilan negara, sama Islam juga punya, seluruh dunia tuh punya kelompok masing-masing negara. Ibraf namanya tuh, yang masalah ekonomi. Nah itu yang nentuin ini Bitcoin bisa diterima apa enggak. Kalau di Ibraf itu mungkin. Iya sekarang di nasional Diterima, jadi bisa. pemerintahnya Arab Bitcoin tuh halal. Di Dubai juga sama secara Iya. pemerintah. Tapi di ASEAN belum tentu. Tapi di beberapa negara emang belum. Belum tentu. Di Cina malah di ban. Nah itu Tapi di Cina itu sekarang jadi penambang terbesarnya Bitcoin. karena itu ya sebenarnya kan Bitcoin produk barat. Oh kalau itunya masih anonim kan penciptanya siapa? Namanya aja, Dari Eropa. namanya aja barat kan, koin. Bukan, Satoshi Nakamoto. Asia itu mah. Bitcoin. Hah? Namanya aja Bitcoin kan, koin dari bahasa Inggris, dari Bahasa barat. Inggris kan ada bahasa internasional. Tapi kan itu barat. Kecuali namanya Wahid ya, Mas Wahid. Oh. Dari Arab kan, dari Timur Tengah. Mungkin dia karena mungkin pakai Bitcoin kan itu bahasa Inggris tuh. Tapi dulu gua pernah baca ada yang mau jadi ada Bitcoin mau dicetak
dengan cetakan emas. Bisa di Arab juga bisa. Ya kan? Bisa. Jadi Di si Bitcoin fisikin bisa. Difisikin Bisa. pakai emas berlogo Bitcoin. Nah itu mungkin bisa tuh lebih cepat diterima karena dia ada bentuk fisiknya. Tapi kemarin aku ada ini sebenarnya kenapa jadi ada perdebatan gitu ya. Karena orang tuh menganggap Bitcoin tuh kayak entitas. Sebenarnya enggak, Bitcoin tuh ini pencatatan digital. Nah, itu. Arti Mas. Jadi kenapa ceritanya Bitcoin itu gara-gara bank yang gitu. Banyak bank yang nggak bisa ngatasi krisis moneter karena cuma dua dia. Kenapa bank gitu? Dia itu sistem tertutup pembukuannya itu. Kedua dia centralized. Makanya ada orang yang nggak tahu itu sekelompok atau orang yang nama satu sisi Nakamoto itu karena dua permasalahan ini yaudah dua permasalahan ini dipercaya nama dia. Jadi transaksi pencatatan itu nggak boleh tertutup sama nggak boleh terpusat. Makanya disebar tuh desentralisasi biasanya. Yang kedua public, transaksinya tuh semua orang bisa lihat transaksinya. Beda sama bank. Kalau bank bisa lihat cuma petugasnya atau orang yang punya kuasa tertentu kan. Kalau Bitcoin itu enggak. Bitcoin sebenarnya sama kayak bank yang bukan konvensional. Jadi ketika kamu masuk itu sebenarnya cuma pencatatan doang. Wujudnya emang nggak ada, tapi itu sebenarnya kenapa namanya Bitcoin? Bit kan lambangnya itu Bit kan. Coin itu. Ya, pokoknya ini kalau kamu masukin ke situ, itu kan kamu harus punya wujud dulu. Misalkan dolar atau rupiah dimasukin ke dalam pencatatan. Jadi hari ini misalkan tanggal berapa ini? 9 ya. Masukin uang 1 juta dalam bentuk bit. Kita secara blockchain dicatat tuh dan disebarkan ke seluruh para peminernya. Akhirnya ya sampai sekarang akhirnya tahan kan, krisis nggak bisa ngantem dia. Di tengah-tengah banyak bank yang kolaps gara-gara ya masih pakai dua tadi itu, centralized sama apa namanya itunya tertutup transaksinya. Bitcoin kenapa dia kuat itu karena dia terbuka terus sama tersebar. Jadi kalau tersebar tuh dia akan kuat sama serangan apa ya, cyber gitu. Kenapa kalau terpusat itu gampang diserang? Karena dia titik pusat kan. Jadi kalau ada orang nyerang udah tahu tuh poinnya di mana. Kalau Bitcoin itu nggak bisa. Makanya dari pertama kali dibikin sampai sekarang kalau belum ada yang bobol itunya, walletnya Satoshi Nakamoto. Makanya seorang orang berbondong-bondong ke Bitcoin. Dan kemarin itu kan ada dari kayak aliansi Arab itu kan. Dia ngomong, oh kalau kayak gitu berarti ini sama aja dong kayak kamu nabung di bank digital gitu. Ya ini akhirnya mereka beberapa itu menghalalkan karena ternyata Bitcoin itu emang bukan entitas, dia semacam sistem pencatatan doang yang tadi itu tersebar sama terbuka. Jadi aku langsung oh iya berarti bisa nggak bisa. Makanya kan sebenarnya sama aja. Kalau kamu nabung di bank di BCA nih, kamu harus nyetor dulu kan uang fisik kamu, masukin cara digital, masukin QRIS belanja tuh. Bitcoin juga sama, mau beli koin, makin masukin uang fisik ke BCA atau kemanapun, baru beli barangnya itu.